Perkenalkan, nama saya Yusumu. Pada saat ini saya akan membahas video yang telah disediakan mulai dari part 1, part 2 hingga part 5 dalam satu video ini. Dan saya akan membahas tentang pengujian beton keras non-destruktif. Beberapa pengujian beton keras. Pengujian beton keras atau beton yang padat dilakukan di lapangan adalah, yang pertama adalah pengujian core drill untuk mengambil benda uji silinder beton dari struktur beton bertulang. Yang selanjutnya adalah destruktif test pengujian hammer untuk mengetahui keseragaman mutu pelaksanaan pekerjaan beton dan mutu beton setelah dikonversi dengan kuat tekan dan hammer dari benda uji silinder core drill. Jadi ada hubungannya dengan pengujian yang pertama. Nah, lanjut non-destruktif test pengujaan ultrasonic pulse velocity untuk mengetahui tingkat kepadatan beton mutu beton setelah dikonversi dengan kuat tekan ultrasonik dari benda uji silinder core drill. Jadi menggunakan ultrasonik atau laser. Non-destruktif test pengujian rebar detektor untuk mengetahui tebal selimut penutup beton. Non-destruktif test. Lalu ada pengujian half shell potensial untuk mengetahui kondisi memungkinkan korosi baja tulangan beton yang ada dalam struktur beton bertulang tersebut. Jadi tes ini untuk mengetahui korosi dari besi tulangan. Selanjutnya non-destruktif test pengujian karbonasi untuk mengetahui apakah elemen struktur beton yang ada terkena karbonisasi atau tidak. Pengujian resistivity untuk mengetahui ketahanan kehambatan beton terhadap serangan asam. Nah, ini adalah beberapa jenis NDT atau non-destruktif test, atau bisa disebut juga dengan pengujian tanpa merusak beton itu sendiri. Nah, yang pertama ada tes rebound hammer. Metode ini digunakan untuk menilai kekuatan tekan beton dengan mengukur getaran balik dari massa yang ditembakkan ke permukaan beton. Semakin tinggi nilai rebound, semakin kuat beton tersebut. Lalu ada ultrasonic pulse velocity atau UPV. Pengujian ini melibatkan pengukuran kecepatan gelombang ultrasonik yang merambat melalui beton. Kecepatan ini berkorelasi dengan kekuatan, keseragaman, dan keawetan beton. Selanjutnya yang ketiga adalah tes potensial tulangan atau half shell test. Metode ini digunakan untuk mendeteksi tingkat korosi pada tulangan baja di dalam beton. Alat half shell diletakkan di permukaan beton untuk mengukur potensinya yang dapat menunjukkan adanya korosi pada tulangan. Dan yang keempat adalah pengukuran selimut beton konformeter. Pengujian ini mengukur tebal selimut beton, yaitu jarak antara permukaan beton dan tulangan baja di dalamnya. Alat ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi lokasi dan kedalaman tulangan. Nah, yang kelima adalah tes karbonasi. Pengujian ini menilai sejauh mana karbonisasi telah menembus selimut beton. Karbonisasi adalah proses di mana karbon dioksida masuk ke dalam beton dan mengubah pH-nya yang dapat menyebabkan korosi pada tulangan baja tidak terdeteksi dan diperbaiki. Metode pengujian kekerasan permukaan atau schemic rebound hammer. Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban impact tubuhkan pada permukaan beton dengan mempergunakan suatu massa yang diaktifkan dengan memberikan energi yang besar. Jarak pantulan yang timbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan dengan permukaan beton benda uji dapat memberikan indikasi kekerasan, dan juga setelah dikalibrasi dapat memberikan indikasi nilai kuat tekan beton pada benda uji. Nah, kekurangan dari tes ini adalah hasil pengujian dipengaruhi oleh karatan atau kehalusan permukaan, kelembapan beton, sifat-sifat dan jenis agregat kasar, derajat karbonisasi, ukuran, dan umur beton. Oleh karena itu perlu diingat bahwa beton yang akan diuji haruslah dari jenis dan dengan kondisi yang sama, harus dikalibrasi dengan tes tekan silinder kuat. Silinder beton tingkat kendalinya rendah hanya memberikan informasi mengenai karakteristik beton pada permukaan. Kegunaannya yaitu menghitung modulus elastisitas bahan, memberikan informasi karakteristik bahan, mengukur kedalaman retap, mengukur ketebalan pelembukan beton.